Mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, kami mengucap syukur kembali di dalam tata hadirat-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, kami bersyukur bisa memanggil-Mu sebagai Bapa dan kami sebagai anak yang Kau kasih. Itu adalah satu anugerah yang besar buat kami ya Bapak. Kami boleh punya Allah seperti-Mu dan Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Karena hidup kami, langkah kami, semua Kau yang menetapkan. Saat ini Bapa, kami mau belajar bagaimana kami menanggalkan seluruh kedagingan kami menanggalkan seluruh eksistensi kami, bukan karena usaha kami, tapi kami memerlukan kebenaran-Mu dan kami memerlukan anugerah-Mu, supaya kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau, mengiring Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau utus di dalam setiap pribadi kami, sehingga kami boleh bersekutu dengan Engkau melalui Roh Kudus, kami boleh menangkap isi hati-Mu di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga kami boleh satu pikiran, satu kehendak, satu frekuensi dengan Engkau ya Bapa. Dan biarlah pengurapan yang berasal dari Roh Kudus boleh tercurah buat kami semuanya, boleh turun buat kami semua saat ini tanpa batas. Dan biarlah atmosfer surga juga boleh menguasai tempat di mana saat ini kami berada. Apapun yang sedang kami lakukan Bapak, kami percaya atmosfermu menenggelamkan seluruh kesadaran kami, sehingga kami berada di tempat di mana Engkau berada. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Kami mau sambut firman-Mu dengan rasa sukacita kami dan lapar akan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudara, pembahasan kita mengenai dua buah salib ini akan bicara bagaimana supaya kita bisa berjalan hidup dipimpin oleh Roh Allah. Ya, kemarin kita hari Senin sudah membahas dan ada diskusi yang seru ya tentang hidup dipimpin oleh Roh dan di dalam Alkitab itu sudah diwakilkan oleh Paulus yang dia sudah teriak-teriak apa yang dia suka, malah yang nggak suka itu dilakukan. Itu ada di Roma pasal yang ke-7 ya. Kemudian di akhir di Roma pasal yang ke-7 itu Paulus bersyukur, syukur kepada Allah. Karena apa? Karena Tuhan, dia bisa merdeka. Ada jalan keluar. Karena pada dasarnya begini Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus sampai menulis seperti itu? Karena dia ketika menghidupi roh di dalam dirinya, dia menghidupi kebenaran di dalam dirinya, selalu ada saja tarik-tarikan dengan dagingnya. Roh maunya ke kiri, daging maunya ke kanan. Ya, selalu seperti itu. Nah, apa yang sebetulnya membuat manusia daging ini yang Paulus katakan seperti itu? Karena manusia daging ini terjual di dalam dosa. Ya, berada di dalam hukum maut dan hukum dosa, Saudara. Jadi segala sesuatu yang dilahirkan dari daging stempelnya udah dosa gitu loh. Walaupun dia belum melakukan dosa, tapi stempelnya berdosa. Bayi lahir, begitu lahir, dia berdosa atau enggak? Ayo. Secara perbuatan Berdosa. dia belum bisa melakukan dosa. Iya, berdosa. Tapi stempelnya dosa. Karena apa? Dosa. Dia lahir dari Golongan. daging. Gen, DNA-nya itu membawa dosa. Seperti itu, Saudara. Ya. Dia sudah membawa bibit, dia sudah membawa benih dosa. Itu yang Paulus katakan, manusia kita itu terjebak di dalam hukum dua ini, hukum dosa dan hukum maut, Saudara. Ya. Segala sesuatu yang dilahirkan daging adalah dosa. Buah dosa adalah maut. Kita nggak bisa lepas. Tapi syukur kepada Allah. Karena kita dilahirkan baru, roh kita melalui regenerasi, ya diperbaharui lagi karena mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Sehingga kita dimampukan untuk apa, saudara? Hidup benar, hidup bergaul dengan Allah, hidup bersekutu dengan Allah. Nah, ini yang kemarin kita juga singgung, kita juga bahas, saudara, bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan melulu kita ngejar surganya loh. Malahan kita harus belokin hari ini, saudara. Kalau hari ini Anda masih berharap ikut Tuhan masuk surga, bisa salah alamat. Bukannya kita tidak mempercayai kita nggak masuk surga, bukan. Tapi lebih kepada lebih daripada itu Tuhan sediakan. Anda dan saya sejak masuk lahir baru udah dianggap warga kerajaan surga. Sekarang bagaimana kita hidup di dalam surga? Ya. Nah, momok dan masalahnya yang terbesar adalah apa, Saudara? Kedagingan. Kalau orang Medan bilang, ya, kedagingan atau kedagingan itu, Saudara. Nah, kita bicara tentang kedagingan ini apa saja sih gitu kan? Karena selalu kedagingan ini yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kedagingan ini yang selalu menjadi penghambat buat kita intim bersekutu dengan Allah, saudara ya. Nah, mari kita baca terlebih dahulu keterangannya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti materi yang saya share ini. Ada di buku 6 tentunya. Tabiat daging. Tentang tabiat yang bersifat daging dikatakan daging itu lemah, sama sekali tidak berguna. Dikuasai hawa nafsu, menghasilkan hidup yang tidak sopan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, ingin dipuaskan, tidak takluk kepada hukum Allah, terjual di bawah kuasa dosa, tidak suatu yang baik, perseteruan dengan Allah tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, kita baca ayat-ayat yang mendukung ini. Sebentar, kayaknya sharing file saya kabur ya. Saya akan ulang. Oke. Matius pasal 26 dikatakan ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, saya akan berhenti sebentar di sini ya, sebelum saya melanjutkan ayat-ayat yang lain. Ayat ini selalu menjadi satu, kadang-kadang dimanfaatkan ya, dimanfaatkan oleh daging kita untuk excuse atau apa ya, pengecualian supaya kita tidak ngoroh gitu ya. Karena alasan ini, saudara, dikatakan berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang nur, habis gimana? Daging lemah. Justru, saudara, kedagingan yang lemah ini yang harus dipakukan. Pengajaran ini yang sedang kita mau pelajari. Supaya tidak ngeles, supaya tidak ada alasan bahwa habis gimana, saya lemah. Justru yang lemah ini kalau tidak dibinasakan, justru yang lemah ini tidak disalibkan, saudara, kita akan jatuh kepada kelemahan-kelemahan ini. Ya, setiap orang yang masih mempunyai dosa atau terikat oleh dosa tertentu, dia kayak nggak punya daya juang seperti itu, saudara. Betul tidak ya? Kayak ya udah di bawah alam sadarnya ngikut aja gitu. Kenapa? Karena dagingnya sudah terpenjara, dagingnya sudah terikat. Dagingnya sudah tersita. Kayaknya ayat ini jangan lagi menjadi satu alasan buat kita ya untuk terus bertumbuh. Amin. Kemudian Yohanes 6 ayat 63. Saya akan share screen lagi. Dikatakan, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara,
pemahaman ini harus diluruskan dulu nih. Pemahaman tentang apa, Gus? Pemahaman mengenai segala sesuatu yang sifatnya daging. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih. Kedagingan itu apa sih sebetulnya? Ada yang mau bantu jawab nggak? Apa sih definisi kedagingan buat Bapak Ibu Saudara dan saya selama ini? Yuk, mulai ya diskusinya. Tapi nggak panjang-panjang. Saya akan berusaha untuk tetap on the track ya. Kedagingan yang Bapak Ibu Saudara definisikan selama ini apa sih sebetulnya? Yang mau coba jawab silahkan langsung saja buka mic. Melakukan keinginan daging, Pak, kehendak Iya, sendiri. iya. Bentuk kedagingan itu apa menurut Ibu Rahel? Apa sih konteksnya kedagingan yang Ibu tahu? Oh ini daging nih, oh ini roh, ini daging, ini roh, gitu loh. Misalnya makan kelebihan, tuh, belanja Enggak? juga, Oke, gitu yang contohnya itu saya. oke. Kalau nggak kelebihan daging nggak? Kalau nggak kelebihan ya enggak ya, menguasai Enggak ya? diri maksudnya. Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Ada yang lain mau tambahkan? Yuk. Berasal daripada Tuhan, mungkin itu daging kali ya. Bisa diulang, Bu Ami? Sesuatu yang kita inginkan, tapi walaupun tidak berlebihan, tapi itu bukan keinginan Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan, itu juga daging kali ya. Oke, segala sesuatu yang berlebihan yang Tuhan tidak kehendaki. Oke ya. Oke, baik. Tidak apa-apa, jawabannya bagus. Ada lagi yang mau nambahin? Mungkin saya Pak, Silakan, Bu. yang sifatnya salah jawabannya kayaknya. Yang kira-kira keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Betul, itu golongan kedagingan, betul. Karena gini, saudara, kalau kita tidak bisa mendefinisikan kedagingan itu apa, ya kita nggak tahu mana yang daging, mana yang roh, kan gitu. Bener nggak? Bu Aida, jawab di teks yang di luar buah-buah roh itu kedagingan. Iya, saya setuju. Kita semua setuju. Ada lagi nggak? Sekali lagi, saya nggak akan menyalahkan. Di sini kita mau discuss aja. Kita mau melatih setiap pribadi kita akan knowledge kita selama ini itu seperti apa sih gitu. Ada lagi yuk? Galatia. Bu Meta, silakan. Yang termasuk daging itu yang di Galatia 19, bukan Pak? Galatia 19 nggak ada, Bu. 5 ayat 19. Hampir saja saya terjebak. Ya, Galatia 5 ayat 19 sampai berapa ayatnya? Kita baca ya. Oke, kita baca. Saya minta Bu Meta untuk baca ya. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Yuk. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Ya. Jadi jelas Alkitab mengatakan perbuatan daging telah nyata. Apa saja? Cabul, cemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Perhatikan, ini unik nih. Ini ada lucu sendiri, ada roh pemecah ya. Kemudian kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara, ada berapa item di sini? Dan ada berapa perbuatan? Dan sebagainya tuh banyak, Pak. Nah. Jadi nggak kehitung. Jadi itemnya bukan 8, saudara.
yang bikin banyak dan sebagainya. Dan sebagainya nggak tertulis. Betul nggak ya? Jadi kita boleh golongkan, kita boleh kelompokkan tuh gini. Kedagingan itu segala sesuatu yang sebetulnya tidak berasal dari Tuhan. Itu semua daging. Nah, kaitannya begini. Kaitannya begini, saudara. Saya mesti tegaskan di sini supaya kita tidak salah kaprah ya. Terkait dengan Yohanes 6 ayat 63 tadi. Saya akan share screen lagi. Oke. Saya akan bold. Perhatikan di sini ya. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Coba Anda mengkaitkannya di ayat Injil Roh Yohanes 6 ayat 63 dengan perbuatan-perbuatan daging itu seperti apa? Coba deskripsikan. Satu sisi tadi perbuatan daging dikatakan ya dan sebagainya. Artinya apa? Segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan itu udah daging. Berarti kalau kayak gitu, apa yang kita lakukan kedagingan semua dong? Ada yang mempunyai satu pandangan nggak di sini? Termasuk Pak Agus, termasuk kalau suka beli barang-barang bagus ya, juga kedagingannya. Of course, Bu. Nah, masalahnya gini kan. Nah, masalah gini, makanya saya angkat pembahasan ini supaya Bapak Ibu Saudara itu bisa memilah-milah. Ya. Kan tadi kita belajar nih. Segala sesuatu dikatakan ini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perhatikan di sini, tidak berguna. Terus tadi kita baca perbuatan daging itu semua dan dikatakan dan sebagainya. Nah, Anda dalam memahami kedagingan ini seperti apa? Ini yang menjadi pertanyaannya, Saudara. Apakah ya udah semua di dunia kedagingan, kita tinggalin semuanya? Caranya gimana? Coba saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk diskusi di sini. Supaya apa? Pemahaman kita itu benar, ya, tidak salah kaprah. Terus bagaimana kaitannya dengan hidup dipimpin oleh Roh? Karena kalau sembrono, mohon maaf ya, maksud saya kalau pemahaman kita ini kurang pas, saudara, akhirnya ya udah gitu. Anda akan mengasingkan diri, Anda akan cuek sama tanggung jawab Anda akan cuek dengan sesuatu yang mungkin dibutuhkan hari-hari ini, kemudian beralasan bahwa yang rohani itu pasti yang ngeroh. Nggak maksud saya. Karena apa? Pemahamannya belum tepat. Nah, mari kita diskusikan. Coba, mungkin ada nggak yang bisa mendeskripsikan bagaimana menyeimbangkan atau bagaimana kita menghidupinya, kita tetap menjadi manusia roh, tapi hidup dengan manusia daging kita. Yuk, saya tunggu. Agak berat pertanyaannya? Kalau saya, Pak, Oke, silakan Bu Esther. daripada saya nggak tahu, saya tanya Tuhan aja. Oke, tanya Tuhan. Iya. Boleh nggak ini gitu? Mau Oke. milih sesuatu yang mana, yang ini atau ini, yang ini ya udah gitu. Terus mau ngasih, misalnya mau memberi kepada orang, berapa Tuhan? Segini. Ya udah tenang aja, jadi nggak usah rasa takut, aduh kekecilan atau kebesaran gitu ya. Tuhan suruh segini. Jadi kira-kira gitu aja, nurut aja lah yang Tuhan suruh itu ya itu, ini ya ini gitu. Oke, menarik. Ini jawabannya menarik. Boleh ya Bu ya, saya perdalam lagi ya. Iya Pak. Supaya maksud saya gini, kita semua jadi terang benderang gitu ya dalam memahaminya. Nah, kalau udah kita dengar-dengaran seperti itu, kembalikan sama Tuhan. Ada nggak sih satu momen dilema? Maksudnya dilemanya gini, ada satu hal yang kita udah denger nih, ya kan? Kalau berkaitan hal memberi, hal nabur, hal berbuat benar, saya rasa itu nggak punya kesulitan, ya. Tapi kalau itu udah menuju kepada hal-hal kebutuhan, apa yang kita mau?
Nah, pernah nggak Bu Esther mengalami seperti itu lalu membedakan, oh ini yang Tuhan kenan. Misalkan udah punya tas nih, ya kan? Wah, ini bagus nih tasnya. Promo nih tasnya. Nah, gimana cara membedakan? Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Cara membedakan. Ini bukan soal Oh, masalah tas saja, maksud saya gini, segala keperluan. Kita kan hidup masih punya keperluan, punya kebutuhan. iya. Betul? Ada di sini yang nggak punya kebutuhan? Saya rasa nggak ada. Nah, gimana caranya membedakan, oh ini yang Tuhan kenan, oh ini yang enggak. Ada nggak pengalamannya yang bisa Ibu share? Saya nggak memaksa ya. Iya. eh, ada sih banyak. Jadi karena kan kita memilih bukan hanya satu kan. Misalnya di Yap, toko gitu maksudnya ya. ya, Misalnya ya. di toko. Ini bagus, ini promo, ini juga bagus, ini promo. Tapi sebelumnya sudah tahu dulu mau beli tas boleh, bahkan mau beli rumah ya waktu itu mau beli rumah. Nah, ini yang menarik nih. Ini yang menarik nih. Beli Iya, tas boleh, beli rumah boleh gitu kan. Nah, gimana cara mendapatkan atau konfirmasi? Itu kan bicara sesuatu hal yang harus kita bayar, harus kita keluarkan. Bener nggak? iya, iya, Ya kan? Dan iya, waktu kita mengeluarkan, itu kadang duitnya nggak sedikit. iya, Gimana cara dapetinnya gitu? Ini iya, Tuhan kenan, ini kedagingan atau ini enggak? iya, Gitu ya? Nangkep ya Bu Esther ya pertanyaan iya, saya ya? iya, tahu. Nah, gimana cara bisa membedakan bahwa ini yang kayaknya kebutuhan sesuatu yang harus dibeli tapi Tuhan izinkan untuk Ibu bisa supaya percaya bahwa ini dari Tuhan. Iya. Pelajarannya apa? Yang mana nih ya? Apa rumah atau lukisan ya? Lukisan deh, oke, lukisan deh. Lukisan, Rumah oke. mungkin terlalu ini ya, terlalu Iya, iya, berat gitu ya. Yang lukisan iya, ya, lukisan atau barang apapun, boleh handphone, tas iya, apapun gitu. iya. Ini waktu itu sudah ada rumah ya, terus kan mau cari ada meja makan, ada lukisan gitu ya. Terus lukisan nih, aduh ini bagus banget Tuhan Yesus yang apa tuh Last Supper tuh ya, yang perjamuan kudus itu ya, Ya. bagus banget. Tuhan aku mau beli ini bagus banget kan, pasti Tuhan mau nih. Enggak, Tuhannya geleng gitu ya, enggak katanya. Loh kan ini perjamuan gitu ya, kenapa kok enggak? Enggak katanya. Ya udah, itu di pameran itu. Dan waktu itu harganya memang segini lah gitu ya, saya nggak usah Ya. sebutin ya. Nah, kemudian ya udah pulang, berapa hari lagi jalan lagi, penasaran banget. Terus Tuhannya bilang, "Ke sono," gitu ya. Loh, itu kan ke tempat lukisan yang kemarin gitu ya. Terus saya tanya lagi, "Ini yang ini Tuhan?" "Iya." "Loh ini kan nggak boleh." Terus saya tanya, "Pak, ini berapa?" Tahu-tahu udah 50% harganya. Diskon 50%. Terus, "Ya beli," gitu. Oh ya ampun, Tuhan nggak bilang gitu nanti belinya berapa hari lagi, nggak bilang gitu. Tahu-tahu harganya 50%. Oke. Loh kemarin ini saya beli, mau nanya harganya kok segitu? "Iya hari ini diskon," katanya, "khusus hari ini." Aduh seneng banget gitu ya. Itu salah satunya gitu. Banyak sih kalau mau disaksikan tapi kayaknya Ya, waktunya ya, ya. nggak Oke, sempat. baik. Ya, paling tidak kita bisa nangkap seperti itu ya. Nah, Iya, Pak. sebenarnya arahan pembicaraan saya itu mau kemana sih? Supaya Bapak Ibu Saudara kembali lagi tahu gitu ya. Untuk membedakan suara mana yang dari Tuhan, mana yang bukan, mana yang daging. Ini, segala apa yang kita perlukan di dunia ini sebenarnya kedagingan Bapak Ibu Saudara. Setuju dulu ya? Segala bentuk keperluan, kebutuhan kita itu memang semua daging. Tapi gini, dengan kasih karunia Tuhan, kita bisa diarahkan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak memikirkan daging kita. Nangkep ya? Jadi apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan kasih, itu tentu satu orang dengan yang lain tuh nggak bisa sama. Let's say, contohnya, Bu Esther bisa beli lukisan seperti itu.
Misalkan di posisi saya juga sama nih, saya rindu nih, pengen punya satu gambar saya mau taruh di belakang sini gitu ya, buat satu hiasan gitu. Belum tentu nanti sama loh rumusnya. Tuhan, Buester aja boleh, saya nggak boleh. Kenapa Tuhan? Coba. Nggak boleh karena apa, saudara? Tuhan sesuaikan porsinya. Apa yang urgent di dalam hidup saya. Ngerti nggak? Nah ini mulai Bapak Ibu Saudara mulai bijak, belajar tentang hati, belajar tentang ketamakan, bicara tentang yang namanya prioritas. Bukan soal masalah boleh nggak boleh dulu, tapi prioritas. Kalau kita nggak tahu yang namanya prioritas Bapak Ibu Saudara, ini kita gampang ketipu loh sama suara hati sendiri. Let's say ya, contohnya seperti tadi lah. Kita masih panas bicara tentang lukisan tadi. Misalnya saya butuh nih, Tuhan, Wester boleh beli, kenapa saya nggak boleh? Nanti dulu Gus, ada yang lebih urgent. Kebutuhan kamu diberesin dulu. Oh, nah nangkep ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita harus bisa membedakan dulu nih ya, sebelum kita nanya nih sama Tuhan, Anda harus beres dulu sama kebutuhan-kebutuhan pokoknya dulu nih. Soal masalah makan, keluarga, makannya pun juga ya jangan yang ya makanan yang mewah juga. Ya, maksudnya beresi dulu masalah kebutuhan yang penting. Kita harus membedakan mana kebutuhan itu yang primer, sekunder, tersier kan gitu ya. Di sekolah kita diajar. Itu sebenarnya bisa untuk kita belajar, Saudara. Kalau Anda mau memutuskan nanya sesuatu sama Tuhan tentang kebutuhan yang sekunder atau tersier, Anda beres dulu nggak yang premier? Premier tuh kayak apa? Ya kebutuhan sehari-hari. Soal masalah makan keluarga kita, kehidupan, bayar listrik, tanggung jawab kita, bayar tagihan dan lain-lain, pajak segala macam. Ini harus beres dulu. Karena kalau ini nggak beres, saudara, kita bawa nih proposal ke Tuhan tentang kebutuhan sekunder dan tersier, ini yang kejebak. Saya belajar banyak di sini. Dulu waktu zaman saya single, carut marut, saya nggak tahu. Saya ngaku, saya udah doa, saya udah dapat, ya udah saya beli gitu, saudara. Ya, makanya waktu itu saya contohkan soal masalah beli handphone ya. Kalau masih ingat Bapak Ibu Saudara. Dan saksinya itu Pak Dimas, saya nekat, ya udah pokoknya saya beli, akhirnya rusak. Tuhan ngasih pelajaran kan. Ada yang penting. Nah, semenjak saya married, semenjak saya menikah, belajar lagi saudara. Saya ada dealing sama istri saya tentunya. Kalau mau memikirkan hal yang, saya nggak bicara tentang tersier lah. Tersier itu buat saya terlalu sesuatu hal yang terlalu muluk gitu. Oke lah, bicara tentang sekunder. Ya, premiernya beres nggak? Tagihannya udah beres nggak? Kalau selama belum beres, jangan pernah ngajak atau discuss sama istri saya tentang mau beli ini, mau beli itu. Enggak. Di situ saya belajar Bapak Ibu Saudara untuk memisah-misahkan mana yang kedagingan, mana kedagingan yang memang sifatnya kebutuhan yang Tuhan masih izinkan, dan mana yang memang kedagingan asli itu dari nafsu. Bisa nangkap pembahasan saya hari ini Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi saya mau ajak lebih mengerucut kepada Anda Bapak Ibu Saudara sekalian di sini untuk mau belajar bijak. Apalagi tentang Yohanes 6 ayat 63 tadi dikatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ini nggak bisa dipukul rata semua bahwa udahlah yang penting kita baca firman terus, doa terus, ikut acara-acara rohani terus. Tapi kita melalaikan tanggung jawab kita. Kita melalaikan mungkin tugas-tugas kita, saudara. Nggak jadi berkat juga. Sama pelayanan pun sekalipun, saudara. Pelayanan bisa menjadi kedagingan kalau apa, saudara? Kita nggak taat sama Tuhan. Kita ke drive, kita ke bawa oleh nafsu kita. Pengen apa? Pengen melayani. Nanti nggak melayani, nanti kasihan ini, kasihan itu, segala macam. Ya, memang pada dasarnya gini, definisi hidup di dalam roh adalah apa? Supaya kita nggak berbuat daging. Mutlak harus dengar suara Tuhan. Ikuti pimpinannya dia.
Tapi dalam keseharian kita, saudara, ya, kalau Anda dituntut untuk seperti itu, kan nanya, bagaimana bisa Pak segala macam. Ya, kita nggak pernah menanggalkan kedagingan kita, saudara. Makanya susah. Nah, hal yang paling mudah yang hari ini saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara adalah ini tadi. Bedakan dulu lah kebutuhan mana yang primer, sekunder, dan tersier. Ya, kalau kebutuhan primer, saya punya satu rumus dalam keuangan gini Bapak Ibu Saudara, walaupun ini agak menyimpang sedikit ya, tapi Tuhan ajarin ini. Di dalam Alkitab ada istilah-istilah, ada bicara tentang benih, ada bicara tentang gandum, ada bicara tentang lumbung. Nangkep ya? Oke. Nah, jadi saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dapat berkat, itu bisa Anda bawa kepada Tuhan untuk tiga tempat ini tadi. Lumbung, benih, gandum, atau roti. Ya. Prinsip benih, Bapak Ibu Saudara semua pasti tahu ya, namanya benih supaya apa? Ada ketersediaan di waktu yang akan datang. Kalau hasil panenan kita semua habisin, hasil panenan kita nikmati, Anda nggak bisa manen berikutnya. Kalau misal hari ini Anda menjadi petani, Anda nanam padi, Anda nanam gandum, hasil panen semua Anda habisin. Nanti di musim berikutnya Anda bisa manen nggak? Ya enggak, dari mana? Habis. Semua jadi apa? Semua jadi roti. Roti bicara tentang menikmati, boleh dinikmati. Ya. Nah, satu lagi bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang lumbung. Ini seperti Yusuf ketika dia ditunjuk sama Tuhan untuk menjadi berkat atas Fir'aun. Ya, seketika kekeringan mau melanda Fir'aun dan seluruh bangsa-bangsa pada saat itu, dia ngumpulin banyak di lumbung. Supaya apa? Ada ketersediaan di masa yang akan datang, saudara. Nah, aplikasinya adalah begini dalam kehidupan sehari-hari kita. Makanya prinsip ini, let's say ya, Bapak Ibu Saudara punya penghasilan atau dapat berkat hari ini 10. 10 ini, caranya gimana? Supaya tiga-tiganya balance. Ya belajar. Hari ini mau belajar dengar suara Tuhan. Tuhan yang boleh aku nikmati menjadi roti berapa. Kalau benih itu kan jelas ya, hitungannya minimal kan 10. Per 10-nya oke, hilang. Ini udah bakal benih nih. Tinggal 9 nih. Nah 9 ini Tuhan, mana yang harusnya menjadi roti, mana yang bisa aku masukkan kepada lumbung. Untuk menentukan ini Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya katakan, Anda harus belajar tentang itu tadi. Mana kebutuhan yang primer, mana kebutuhan yang sekunder. Saya nggak bicara tersier dulu deh. Tersier ini kalau memang Tuhan memberikan kehidupan yang sudah stabil, dan Tuhan izinkan. Seperti tadi saya bilang, ya boleh beli nggak beli tas yang bermerek? Boleh-boleh aja. Tapi satu hal, ketika Anda memutuskan itu, beres nggak nih uang sekolah anak? Beres nggak tagihan listriknya? Ya, beres nggak tagihan-tagihan lainnya dan seterusnya, saudara? Kalau tagihan semua tanggung jawabnya belum beres, tapi kita memikirkan hal yang tersier, memikirkan yang sekunder, ya itu namanya kedagingan. Nggak usah nanya sama Tuhan, itu udah daging gitu loh. Ya, nangkep ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi coba Anda olah lagi, Anda renungkan. Kalau memang rumus ini memberkati Bapak Ibu Saudara, sok silakan. Sampai hari ini masih saya pakai, ya. Tapi juga begini nggak gini juga. Karena dasarnya takut akan hari esok, takut nanti nggak punya makan segala macam. Ya udah, rotinya diirit-irit deh. Semua banyak masuk ke gandum. Masuk ke lumbung. Jebakan juga. Ya, karena dulu saya diskus sama istri saya gini, waktu awal pernikahan, ya kan masih penyesuaian ya semuanya. Saya setuju dengan orang menabung gitu, saudara. Tapi gini, ada orang yang prinsipnya nabung, udah nabung. Pokoknya kalau udah nabung, anggap aja udah hilang, nggak ada gitu. Udah. Satu sisi baik. Tapi buruknya apa, saudara? Kalau ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, kita sering memaksa Tuhan untuk memberkati. Padahal di tabungan ada.
Nangkep ya? Kita nggak boleh licik sama Tuhan seperti itu. Ada satu kejadian gini, ketika kami dalam proses itu semuanya, saudara. Kami beda didikan, of course, karena beda background, beda keluarga, beda didikan, ya. Nah, sekali waktu dalam satu didikan itu, Tuhan sedang ajar hati kami berdua, ya. Saya sama istri, sesuatu yang berbeda-beda. Saya ditekankan untuk mulai maintain dengan baik, benar-benar lebih presisi. Istri saya diajar tentang hal yang ya udah kalau memang harus keluar ya keluar, seperti itu kira-kira. Nah, sampai satu titik di mana udah saya dalam bagian ini sangat appreciate sama perempuan, ya, ketimbang laki-laki. Perempuan jauh lebih bisa maintain namanya keuangan dibanding laki-laki. Ibu-ibu setuju? Pasti setuju dengan saya. Tapi perhatikan gini, saudara. Sikap efisien, hemat itu bagus, silahkan Anda lanjutkan. Tapi kalau kebablasan, saudara, akhirnya apa? Itu bisa jadi ketakutan. Takut akan hari esok segala macam. Karena apa? Itu kan haknya Tuhan, itu duitnya Tuhan. Halo? Kita diajar tentang persepuluhan kan diajar untuk apa, saudara? Memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui apa, saudara? Melalui 1/10 aja deh. 1/10 kamu coba, rela nggak? Kalau 1/10 aja nggak rela, mana bisa kita ngaku bahwa Tuhan ini hidupmu, Tuhan apa yang kumiliki semua milikmu Tuhan. Gombal. Maaf. Ya kan? Esensi dari persepuluhan kan seperti itu, saudara. Anda dan saya taat untuk apa? Bukan membayar, tapi mengembalikan. Ingat, mengembalikan. Jangan salah-salah. Kalau membayar itu kan milik kita, ya udah kamu bayar deh kamu. Tapi yang namanya persembahan itu kan punya Tuhan. Tuhan aku balikin 1/10. Itu ngedidik kita, saudara. Sampai titik di mana Anda akan punya satu kesadaran bahwa apa yang semua Anda miliki, semua karena Tuhan. Jadi one day kalau Tuhan tantang, ya, untuk mungkin menabur lebih daripada 10%, Anda nggak punya kesulitan. Dan biasanya penyakitnya untuk memberikan persepuluhan itu adalah apa? Ya, buat 1 bulan aja nggak cukup ini. Itu penyakit. Dan justru penyakit itu yang ditantang oleh Tuhan. Ya, kan firman Tuhan mengatakan, ujilah aku, saudara. Jadi kalau kita mau mendahulukan apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi bagian kita untuk kita kembalikan ke Tuhan, pasti Tuhan akan tanggung. Tapi kalau kita sayang atau kita takut, ya udah, hidup kita akan didrive oleh ketakutan. Sehingga apa, saudara? Begitu dapat makan, begitu dapat roti, begitu dapat berkat, semua masuk lumbung, semua masuk lumbung, semua masuk lumbung. Ketika Tuhan tantang, Tuhan, aku nggak ada duit, padahal di tabungan ada. Itu hati saya yang juga dikoreksi, saudara. Ya, ketika waktu itu saya pelayanan, terus itu menjelang merit, saya nabung untuk pernikahan, ya. Kemudian ada berkat, saya melayani, dapatlah berkat, singkat cerita. Tahu nggak, saudara? Baru amplop itu masuk ke kantong, Roh Kudus langsung bilang, berikan ke situ. Lah, ini baru masuk nih, tangan belum lepas dari kantong, berikan. Ya udah, saya nggak tahu itu isinya berapa, saudara. Padahal dalam perjalanan itu, saya udah dalam hati, Tuhan, ini di dompet udah menipis, nggak ada buat makan, Tuhan. Ketika Tuhan berkati, saudara, kayaknya Tuhan jawab doa saya nggak? Pasti jawab. Tapi sometimes Tuhan tantang hati kita. Terus di jalan itu saya agak menggerutu, Tuhan, kan saya juga butuh. Kayak Tuhan tuh diem gitu, saudara. Ya saya ngambek, jujur aja saya ngambek sama Tuhan. Tapi ya udahlah, udah saya pulang di kos saya. Karena waktu itu saya masih di kos. Saya pulang, terus saya ngadem di kamar itu sambil duduk di kursi, goyang-goyang, ngelihat rekening saya. Saya kaget, saudara. Hah? Tuhan gantikan. Tapi ada pelajarannya gini. Kamu jangan pernah punya hati seperti itu. Itu hati yang tamak. Kamu nggak pernah kubiarkan berkekurangan. Yang membuat kamu kurang itu apa? Nafsumu, dagingmu.
Karena apa? Kamu takut hari esok. Dari situlah Bapak Ibu Saudara, saya belajar. Ya udah, kalau Anda dikasih berkat sama Tuhan, Anda mau masuk ke lumbung, masukin nggak masalah. Tapi kalau sometimes itu harus keluar karena bentuk tanggung jawab, bentuk sesuatu yang sifatnya urgent, dan Anda harus siap. Karena itu milik Tuhan. Jangan kebablasan. Kalau kebablasan itu tadi, ya. Jadi sering sekali Tuhan itu ngedidik hati kita dalam hal mamon, Bapak Ibu Saudara. Karena nanti saya akan bicara akar dosa, oke? Nah, tadi kan saya cerita. Nah, waktu saya di proses seperti itu sama istri, akhirnya ya udah, istri saya dari uang yang dia dapat, dia sisihkan, dia tabung. Lapor sih sama saya, karena saya bukan tipikal orang yang pengen tahu ngulik segala macam nuntut, enggak. Saya memposisikan bahwa saya adalah imam, saya adalah suami, ya sebisa mungkin saya harus berdiri sebagai imam penyuplai, titik. Ya. Nah, akhirnya saudara, dalam keadaan itu kami diproses dalam keuangan. Istri saya naruh, sisihin, dia sisihin. Sehari-harinya dia makan, dia sisihin. Sampailah terkumpul sekian gitu, saudara. Terus saat kita lagi butuh, kita berdoa, kita berlutut. Tuhan, kami butuh gini. Sehari 2 hari nggak dijawab. Terus Tuhan ingetin, yang kamu simpen di sana apa? One day lah ya, biar supaya istri saya yang cerita gitu. Nah, yang kamu kumpulkan di sana apa? Itu sampai kayak Tuhan keluarin saudara untuk apa? Ngedidik hati. Supaya hati kita ketika kita nabung, ketika kita naruh di dalam lumbung, itu bukan karena takut. Karena apa? Penyediaan. Saya garis bawahi, untuk penyediaan, bukan untuk rasa takut, saudara. Ini sesuatu yang berbeda. Kalau untuk sesuatu ketersediaan atau penyediaan, itu Anda memikirkan masa depan. Tapi kalau ini didrive oleh ketakutan, ya dasarnya takut, Anda akan terus dipenuhi dengan rasa takut. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya perlu menggarisbawahi ini karena ya supaya pemahaman kita itu benar. Karena kalau tidak, kita pukul rata bahwa segala sesuatu yang sifatnya harafiah itu semua kedagingan. Benar, itu semua definisinya kedagingan, saudara. Tapi selama kita masih hidup di muka bumi ini, Tuhan masih excuse dengan hal kebutuhan kita, ya udah buat makan kamu ini. Tapi itu tadi, untuk memisahkan lebih mudah, Bapak Ibu Saudara, supaya presisi ya, mana yang Tuhan izinkan, mana yang enggak. Bedakan dulu mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier ini dulu. Nggak usah bawa-bawa ya, Tuhan rumahnya udah reot kayak gini Tuhan. Boleh nggak Tuhan pindah rumah? Ya kalau memang itu satu kebutuhan Tuhan sering izinkan terjadi. Tapi kalau udah rumahnya udah cukup segala macam Tuhan, mau Tuhan rumah yang begitu Tuhan. Alah rumah yang udah ada aja nggak dirawat, rumah yang ada aja dibiarkan begitu saja. Kamu nggak mengucap syukur, minta yang gede. Nanti kalau digede dirawat atau enggak. Nah, pikiran sederhananya seperti itu, saudara. Sama kayak anak kecil, anak Bapak Ibu Saudara punya anak nih, minta sesuatu. Ya. Anda sebagai orang tua akan memberi, orang tua yang bijak akan memberi kepada anak yang terbaik. Amin. Tapi kan Anda juga melihat track record dulu dong. Anda pasti nggak akan mungkin memberikan sesuatu kepada anak Anda yang sifatnya apa? Menjerumuskan. Itu Allah kita, saudara. Amin. Ya, jadi ini tolong diperhatikan dengan sangat cara membedakan sesuatu hal yang sifatnya kedagingan dengan kebutuhan yang memang sifatnya daging. Anda harus pisahkan dulu. Yang urgent dulu. Anda harus tahu yang prioritas dulu, saudara. Karena kalau nggak tahu yang prioritas, udah kelar. Kita akan suaranya kecampur-campur dengan apa? Keinginan daging. Dengan nafsu kita sendiri. Ya. Oke. Saya akan lanjutkan ayat berikutnya. Roma pasal 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah menuruti tabiat yang bersifat daging untuk memuaskan keinginannya.
Nah, perhatikan saudara, dikatakan malah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Siang hari ini bicara tentang pola hidup. Pola hidup yang terang. Pola hidup yang terang itu kelihatan, saudara. Jadi kita tidak seperti orang-orang yang pesta pora, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dikatakan di sini ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa, saudara? Supaya kita tidak menuruti tabiat daging, bersifat daging untuk memuaskan keinginan. Kita harus mengenakan siapa, saudara? Yesus. Kita harus mengenakan apa, saudara? Firman. Kita harus mengenakan apa, saudara? Penyembahan. Maka tadi Bu Nurhaida kan bilang, ya udah nggak apa-apa setiap hari dapat firman. Saya setuju gitu. Asal apa? Itu tadi. Anda tidak melalaikan tanggung jawab Anda sebagaimana Anda ada saat ini. Ya. Kalau Anda harus hari ini pergi karena ada satu tugas, ya udah. Itu sesuatu hal yang sifatnya mengasihi orang-orang sekitar Anda, saudara. Atau Anda hari ini sedang kerja, Anda nggak bisa mengikuti, misalkan seperti itu. Karena apa? Itu tahu Anda mengerjakan sesuatu yang prioritas. Tuhan hargai itu, saudara. Ya kecuali ya, kalau alasannya cuma kerja terus, nggak bisa kerja terus, kerja. Nah ini masalah. Oke, nah saya bisa lanjut ya. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat bersifat rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Inilah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa manusia tidak bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat sifatnya adalah roh, manusia sifatnya daging. Nangkap ya sejauh ini? Kenapa tidak ada manusia satupun yang dapat berhasil selain Tuhan Yesus melakukan hukum Taurat? Karena hukum Taurat sifatnya adalah roh, manusia sifatnya adalah daging. Tapi sebaliknya, ketika Tuhan Yesus turun ke muka bumi, dia membawa yang namanya hukum kasih karunia, di mana Tuhan yang memimpin, kita dimampukan apa, saudara? Bisa melalui hukum Taurat. Bukan meniadakan. Bisa melakukannya kayak apa? Misal gini ya, kita nggak bisa jalan dari tempat A ke tempat B. Karena jarak segala macam. Ya, ada keterbatasan. Tapi Tuhan tuh datang menawarkan kepada kita, kamu mau jalan nggak ke sana? Mau Tuhan, tapi nggak bisa. Saya nggak punya alat transport. Kalau saya jalan, nggak mungkin Tuhan. Jaraknya jauh sekali. Tenang, aku akan yang menyediakan transportnya, aku yang nyetir. Mau nggak? Mau. Ya udah. Jadi yang membawa Anda untuk bisa kepada hukum kasih karunia adalah siapa? Yesus. Perhatikan di sini. Hukum Tauratnya masih jalan, masih. Nah, kalau Anda mau tahu lebih banyak tentang apa yang saya jelaskan, hubungi Bu Lydia atau RPH, cari buku yang namanya Roh Hukum Taurat kalau saya tidak salah. Ya, itu dijual. Ya, ujung-ujungnya memang saya promosi. Berikutnya ya, Roma pasal 7, masih Roma pasal 7. Ayat 18, dikatakan sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai yang bersifat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Ini celakanya manusia daging kita, saudara. Roma 8 ayat 5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya. Nah, saudara, kalau ini dikaitkan dengan tadi Yohanes 6 ya, 63 ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, kembali lagi soal masalah pernyataan atau keterangan yang tadi saya tambahkan ya, bahwa
untuk menguji hari ini kita itu sebetulnya hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh. Caranya bagaimana? Hanya Anda saja yang bisa untuk mengetahuinya. Tentu bersama dengan Roh Kudus. Caranya gimana? Coba cek saudara. Hal-hal yang timbul di dalam pikiran Anda, buah pikiran Anda, pola pikiran Anda arahnya kemana? Apakah kebayang-bayang tas yang merek ini, Louis Vuitton apa segala macam gitu kan? Ya, mau tidur kepikiran lagi tasnya gitu. Padahal dapurnya nggak ngebul beberapa hari. Ataukah benar-benar Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan supaya aku boleh menjadi berkat buat keluarga aku. Padahal untuk memikirkan kebutuhan juga, tapi mikirnya bersama Tuhan. Ya, jadi Anda memikirkan kebutuhan salah nggak? Enggak salah, selama Anda melibatkan Tuhan. Justru Anda harus dengar-dengaran dengan Tuhan. Supaya apa? Dia yang membawa Bapak Ibu Saudara kepada penyediaan. Amin. Tapi kalau kita karena takut, kita butuh makan segala macam, usaha ini semua ditabrakin. Ini coba, itu coba. Jadi ikut member ini nggak menghasilkan, jualan ini nggak menghasilkan, ikut ini nggak menghasilkan, semua nggak menghasilkan. Karena apa? Tuhan sebetulnya memanggil, kemarilah anakku. Aku mau mendidikmu, aku mau menuntut engkau. Sama seperti yang dialami oleh siapa? Petrus. Ketika dia mau nangkep ikan, dia nggak dapat, Tuhan datang, dia perintahkan untuk menebarkan jalannya. Barulah dia dapat. Sama Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang memikirkan sesuatu kebutuhan, bagi itu dengan Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Supaya ada ketersediaan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara diberi kepercayaan ketersediaan sama Tuhan, dengar-dengaran juga. Untuk apa? Memutuskan untuk Anda mungkin upgrade perabot rumah Anda, segala macam. Karena apa saudara? Tuhan sekali lagi melihat hati. Tuhan tidak menjerumuskan kita kepada sesuatu hal yang sifatnya apa saudara? Kedagingan. Makanya tadi di chat saya baca ya, yang semua sifatnya berlebih kedagingan. Betul. Segala sesuatu yang memang itu kita putuskan, yang rohani sekalipun, tapi tidak dengar-dengaran dengan Tuhan, itu juga kedagingan loh. Jadi jangan dianggap segala sesuatu yang sifatnya rohani, semua adalah ngeroh. Nangkap Bapak Ibu Saudara. Anda juga harus dengar-dengaran nih dengan Tuhan. Ya. Oke, next. 2 macam tubuh. Oke, sebelum saya masuk ke subbab yang berikutnya, 2 macam tubuh, ada yang mau ditanya nggak nih soal masalah kedagingan sama yang roh itu kayak apa? Ada mungkin yang masih bingung? Sebelum saya masuk ke yang berikutnya. Oke, Bu Dina suaranya agak putus-putus. Mungkin bisa dicabut mic-nya, dimasukin lagi. Oke. Udah Pak? Bisa? Bisa, silakan. Itu tadi, aku kan buka toko, ya tokonya nggak terbilang rame lah, bisa kulayani sendiri, dan aku sendiri di sini. Terus di gereja ada persekutuan 2 pelayan, ada persekutuan kaum wanita, ada persekutuan banyaklah sampai berapa kali seminggu, 5 kali seminggu. Terus menurut aku jemaatnya sih sedikit, yang bersekutunya cuma 3 orang, Ibu Gembala, saya sama satu lagi ya, ada kakak di situ. Terus jaraknya agak cukup jauh lah, karena saya juga nggak tahu bawa motor gitu, mesti dijemput gitu. Jadi dipaksa untuk harus tutup dan aku harus naik becak terus ke sana gitu. Dan menurut pikiranku aku juga melayani pembeli, juga melayani Tuhan gitu, tentang obat, bertanya, konsultasi gitu ya, orang ke kita gitu. Tapi apa aku salah gitu?
Apa aku harus ke sana terus-terusan gitu? Gimana? Aku jadi bingung. Tapi aku dengar tadi kesimpulannya kan kita prioritas yang mana gitu. Kita harus bijak gitu ya kan Pak. Kecuali kalau aku punya anggota, oke aku bisa standby ke sana terus gitu. Aku pikiranku begitu. Menurut Pak Agus gimana? Oke, sebelum menurut saya bagaimana? Menurut Bu Dina, hati nuraninya berkata apa? Menurut saya sih kita kan ibaratnya ini sambil kita dengar pemuritan di rumah juga kita dengar, kalau nggak ikut pemuritan dengar rekaman juga, kita terus doa sama Tuhan, kita minta Tuhan kalau ada waktu kita mau doakan siapa gitu kan. Menurut aku tuh di rumah pun aku yang tahu hubunganku sama Tuhan gitu. Enggaknya harus aku ke sana. Kalau apapun baraknya di sana doa untuk bangsa, aku juga doa di rumah. Aku pikiranku seperti itu gitu. Yang Tuhan tengok itu kan hati kita. Enggaknya kita bergesa-gesa ke sana. Biaya seberapa banyak kita harus tutup. Kita juga punya banyak tanggungan gitu. Menurut aku ya Pak. Tapi ya itulah apa. Tapi dari sana agak ditekan gitu. Aku jadi bingung gitu. Oke, Tapi terima menurut aku itu pikiran aku, nggak ke sana pun aku punya sama Tuhan hubungan gitu. Oke, Tuhan yang tahu hatiku gitu. pertanyaan saya yang kedua gini. Apakah Ibu Dina menutup rapat-rapat, pergi ke gereja untuk pelayanan segala macam, atau masih membuka ketika memang waktunya tepat? Misalkan, Kalau ya, gini ya, Pak, kalau gimana? suamiku ada di sini, aku pergi. Tapi kalau suamiku nggak ada jaga toko, aku memang nggak pergi. Oke, kalau ditutup tokonya bermasalah. Pasti masalah lah Pak, karena kan pelanggan kita kan kayak mana ya tutup-tutup terus gitu, karena berapa kali seminggu gitu. Enggak cuma 1 kali, 2 kali, kalau 2 kali aku masih apa, ini sampai 5 kali loh Pak. Ya, oke, baik. Pertanyaan yang bagus, ya. Jadi ini sebetulnya kejawab tadi apa yang saya jelaskan, Bu Dina. Aku Jadi, sih kejawab, ya, makanya gini, untuk membedakan itu dari Tuhan atau enggak, Anda tahu dulu lah prioritas. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah muluk-muluk. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Saya banyak berhenti mengulang hal tadi ya, Yohanes 6 ayat 63 itu supaya apa? Anda memiliki pemandangan, Anda memiliki satu pemahaman yang luas gitu. Maksudnya tidak hanya yang sifatnya rohani itu yang Tuhan mau. Enggak loh. Tuhan yang memberikan keseimbangan juga. Artinya apa? Dulu ada satu kejadian gini, Saudara. Ini true story. Saya nggak sebut nama ya. Ada satu persekutuan, dan kemudian salah satu anggota ini dia dilarang sama suaminya karena suaminya belum Kristen. Kalau ketahuan nih orang ini ke gereja ditampol lah, dipukul lah segala macam. Ya, terus akhirnya di dalam persekutuan itu karena berempati ya kamu luar biasa sekali ya perjuanganmu. Terus sampai akhirnya nipu suaminya. Saya kerja kok di sana, saya digaji. Pulang bawa duit, tapi duitnya yang dibawa apa? Hasil kumpulan dari teman-teman persekutuannya, Saudara. Anda ngelihat ini sesuatu yang rohani nggak? Tampaknya rohani, Saudara. Tampaknya orang ini berkorban, Saudara. Tapi nipu adalah nipu. Ya. Tapi akhirnya puji Tuhan sih, hari-hari ini orang ini terpulihkan, anaknya dipakai Tuhan. Yang tadinya saya lihat mata kepala ya, dia tersiksa tubuhnya karena kekerasan rumah tangga, KDRT sama suaminya. Sekarang puji Tuhan, dia punya satu usaha yang omsetnya sekarang lumayan besar hari-hari ini. Tapi dia punya masa lalu seperti itu. Nah, dari kasus ini Anda bisa melihat, jangan sampai Bapak Ibu Saudara, urusan rohani kita itu menjadi batu sandungan juga buat orang-orang sekeliling kita. Nanti nggak? Tuhan nggak ingin itu, Tuhan nggak ingin. Oke lah, kalau Anda hari ini harus masak buat orang tua, buat suami, buat keluarga. Anda mungkin hari ini harus kerja, Anda mungkin akan ketinggalan materi. Tapi selama itu Anda melakukan semuanya dengan Tuhan, Saudara, go ahead.
Tuhan sertai kok. Ya, nggak usah nyuri-nyuri. Tuhan tahu hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Jadi dalam kita melakukan kehendak Tuhan, tentu Tuhan akan sertai kalau jalan kita benar. Seperti itu. Kalau misalkan kasusnya Ibu Dina tadi, ya, saya ke toko, ya kemudian seminggu bisa keluar berapa kali, Bu? 3 kali ya. Nanti yang tanggung jawab soal masalah penyediaan kebutuhan di rumah siapa coba? Tenang Bu, nanti Tuhan pasti berkati gitu. Tapi kita harus bijak. Makanya sebelum jauh kita untuk hal-hal yang sifatnya rohani, Bapak Ibu Saudara, kita nanya kehendak Tuhan, Anda harus bijak dulu lah. Ya, disortir dulu dari hati kita. Baru kita bawa ke Tuhan, Tuhan boleh nggak ini? Tapi kalau memang someday atau suatu saat nih ya Bu Dina didorong sama Tuhan, kamu pergi, kamu doa sekarang. Ya udah tinggalin aja. Beda cerita. Tapi kalau ini sifatnya rutinitas, ya menurut kebenaran yang saya pahami Bu Dina ya, menurut saya itu fair. Karena Anda juga tidak menutup kemungkinan kan kalau memang urgent sifatnya harus ke gereja, harus pelayanan, ya Anda berangkat. Tapi kalau untuk keseharian ya Anda tahu prioritasnya apa. Kejawabkah? Mungkin? Sangat kejawab, Pak. Betul, sangat kejawab. Terima kasih, Pak Agus. Ya udah, jadi penuh dengan damai ya Bu sekarang ya. Iya, Pak. Iya, Jangan iya. tertuduh lagi. Oke. Iya, Pak. Ya. Oke, next. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin terlalu jauh apa enggak ya Pak ya? Soal yang hukum Taurat tadi Pak. Oh, oke, silakan, nggak apa-apa. Kalau di Roma 7 ayat 5 dan 1 Korintus 15 ayat 56, di Roma 7 ayat 5, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Kalau yang 1 Korintus 15 ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Mungkin apa ya? Bahwa tadi kan hukum Taurat itu hukum roh juga. Hukum roh juga gitu kan. Ya. Tetapi mungkin agar bisa paham bahwa ini kok sepertinya hukum Taurat itu menuju maut gitu ya, seolah-olah karena mungkin harus dilakukannya dengan daging barangkali begitu ya. Jadi memang tidak ada yang bisa mengerjakan hukum Taurat itu tanpa kita bersama Tuhan Yesus begitu barangkali ya. Kalau betul. kita melakukannya dengan perbuatan kita sendiri, usaha manusia, ya pasti tidak akan bisa dan mungkin menuju maut. Karena takutnya pemahaman orang yang saya dengar di gereja juga, buang jauh-jauh hukum Taurat, tolak hukum Taurat karena itu menuju maut gitu ya. Jadi sepertinya pemahamannya supaya dibenarkan nih Pak, diluruskan pemahamannya bagaimana cara menjelaskannya gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Hester. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, kita harus paham pernyataan Tuhan Yesus di ayat ini dulu ya. Bentar. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 17. Itu kalau Anda baca panjang sekali ya, tapi saya akan singkat. Dari ayat 17 saya bacakan. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan, perhatikan di sini, meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Menggenapi. Kata kuncinya apa? Menggenapi. Ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota. Satu iota itu apa sih saudara? Satu titik yang nggak kelihatan. Kecil sekali. Atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya apa? Selama bumi ini masih ada Bapak Ibu Saudara,
hukum Taurat itu tidak ditiadakan. Hukum Taurat itu untuk mendidik orang-orang berdosa untuk ketemu Yesus. Ketika ketemu Yesus, bukan berarti hukum Taurat dibuang. Tapi Tuhan Yesus akan membawa dengan kasih karunia-Nya, dengan pimpinan roh, dengan hukum roh kehidupan untuk kita menggenapinya. Nangkep? Jadi hukum roh untuk orang yang berdosa, hukum kasih karunia untuk orang benar, untuk orang percaya. Itu simpelnya, Bu. Karena ketika kita hidup dengan roh kehidupan, Tuhan yang akan itu tadi mendrive, menyetir kita, membawa kita untuk penggenapan akan hukum Taurat. Karena hukum kasih karunia ini jauh lebih tinggi kan daripada Taurat. Taurat aja kita nggak bisa ngelakuin. Benar nggak? Apalagi untuk yang di atas. Nah, kesalahan pemikirannya adalah ini. Ketika kita sudah ada dikasih karunia, terus ngebuang yang di sini. Sebagai contoh apa? Kita bicara tentang aturan lah. Ya, mungkin pemahaman-pemahaman ini yang mesti harus diluruskan juga, saudara, bahwa udah kita itu udah ngeroh, nggak usah diatur sama undang-undang, nggak usah diatur sama aturan-aturan, tata tertib segala macam. Bener nggak? Ayo. Coba saya mau tanya. Kalau Anda sudah mengaku hidup ngeroh, perlu nggak? Misal kita di satu komunitas nih, satu persekutuan, semua udah ngeroh nih. Terus masih perlu nggak ketertiban, tata tertib segala macam? Perlu. Perlu. Perlunya untuk apa? Perlunya untuk apa? Keteraturan ke apa ya? Dalam kerjasama satu sama yang lain bisa ada keteraturan. Ya, keteraturan. Untuk apa, saudara? Untuk pagar. Oh iya. Kenapa? Karena kita tuh masih pakai tubuh daging ini loh. Tubuh daging itu belum bisa 100% taat sama Tuhan. Karena kita semua dalam proses. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Saudara, di sini saya mau kasih garis besar bahwa Anda jangan anti sama yang namanya peraturan, tata tertib segala macam loh. Kalau nggak ada aturannya, saudara, udah kita akan menjadi orang yang selonong boy. Ngaku, Tuhan suruh saya ke sini, Tuhan suruh saya ke situ. Tapi secara hukum melanggar. Ini nggak benar. Kenapa? Prinsipnya roh membawa ketertiban. Seperti itu. Nah, belajar gini. Saya belajar gini, saudara. Pernah ya Anda masuk ke pompa bensin di rest area. Anda mungkin perjalanan jauh, terus minggir bentar ke pompa bensin untuk ke kamar mandi. Semua pasti pernah seperti itu ya, kondisi Anda lagi perjalanan, terus kayaknya kita perlu ke kamar mandi dulu deh. Cari apa? Pompa bensin. Nah biasanya kalau sekarang tuh udah banyak yang gratis. Tapi ada beberapa pompa bensin yang masih berbayar, ada kotak. Isinya apa? 2.000 gitu kan. Pertanyaan saya, kalau nggak ada orangnya, perlu nggak ngasih ke situ? Ngasih. Hal yang sederhana, saudara. Tuhan ajarin. Ya. Walaupun nggak ada penjaganya, karena kita udah tertib, hidup tertib, saudara. Nggak ada penjaganya, tetap tertib. Jadi, orang yang dipimpin oleh roh, orangnya pasti bisa tertib. Coba misalkan, ya, Anda ngaku orang yang hidup dipimpin roh, tapi nggak tertib seperti, nggak ada orangnya, udah lewati. Padahal ada CCTV. Ini orang, mentang-mentang nggak ada orangnya, terus nggak dikasih gitu. Padahal uang itu buat kebersihan segala macam. Di mana integritasnya? Betul, Bu Ning. Seorang orang yang anak Allah atau orang yang dipimpin oleh roh punya integritas. Nggak mungkin orang yang dipimpin roh terus nggak punya integritas, orang yang semaunya dewek. Nangkep ya? Oke, kira-kira kejawab Bu Esther? Jadi itu tadi.
Ya, Ya, jadi kejawab. kita tidak mengangkat hukum Taurat harus kita begini segala macam. Benar, itu semua harus dilakukan. Tapi gimana cara kita melakukannya? Yaitu hiduplah dengan pimpinan roh. Tuhan, gimana ya supaya aku bisa tertib? Tuhan, gimana ya supaya kalau ada lampu merah aku bisa berhenti? Tuhan, gimana ya kalau misal aku bisa integritas, kalau nggak ada orang pun aku masih bisa kasih bayar? Tuhan yang latih. Ya, jangan asas, mohon maaf, jangan asas ya gratis. Nggak ada, gratis aja gitu. Kita tahu ya mentalitas seru, kalau sesuatu yang gratis itu pasti menyenangkan. Which is good, nggak masalah. Anda terima yang gratis-gratis nggak masalah. Tapi mentalnya jangan terus-terusan gratis. Ya, oke. Baik, saya bisa lanjut? Ya, makasih Pak. Sama-sama, Bu. Dua macam tubuh. Dari semula manusia diciptakan sebagai makhluk daging, tetapi mempunyai kemampuan berkomunikasi baik di dunia materi maupun dunia roh. Mereka dapat bergaul dengan Allah yang bersifat roh. Namun setelah dosa pertama terjadi, hubungan dengan alam roh terputus. Hanya dengan mempersembahkan darah binatang mereka berkenan untuk menghadap kepada Allah. Sejak itu daging manusia terjual di bawah kuasa dosa. Terbentuklah tabiat-tabiat yang sifatnya demi kepentingan daging saja. Yesus Kristus, Adam yang terakhir, menambahkan kepada sifat tubuh alamiah yang berasal dari Adam pertama dengan tubuh rohaniah, dengan memberikan roh yang menghidupkan. Bila semua Adam memiliki panca indera yang bekerja penuh di dalam dunia materi dan panca indera yang bekerja di alam roh, melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan meraba hal-hal di alam roh, sejak hubungannya terputus dengan Tuhan, panca indera rohaninya mengalami kemunduran karena tak pernah dipakai lagi. Roh Kudus menghidupkan kembali panca indera manusia baru Anda di alam roh. Nah, ini kabar baiknya Bapak Ibu Saudara bahwa kita harus tahu prinsip ini. Ada yang sifatnya natural, ada sifatnya yang supranatural. Natural itu alamiah, supranatural itu adalah non-alamiah. Artinya apa? Yang nggak kelihatan. Tubuh kita ini, saudara, punya dua tubuh sebetulnya. Tubuh yang kelihatan dan tubuh roh. Anggap ya. Nah, maksudnya gini, ketika kita dengar firman, kita dengar apa yang Tuhan katakan di dalam hati kita, manusia roh kita itu tumbuh sebetulnya. Tapi tumbuhnya ingat loh, ini sinergi dengan hati loh. Ya, sinergi dengan sikap hati. Kita nggak bisa hanya mengklaim satu sisi bahwa kita manusia roh waktu kita berdoa, saudara, kita berbahasa roh, pasyikir apa karena namanya, terus langsung kita merasa raksasa, gede, kuat. Itu benar, tapi harus sinergi dengan hati. Karena hati itu menjadi satu kesatuan juga. Nangkap sejauh ini. Ya. Nah, kabar baiknya setelah kita tahu bahwa kita punya tubuh roh, Anda bisa untuk hidup di alam roh juga sebetulnya. Saya ulang ya, Anda bingung ya. Kita punya dua tubuh. Tubuh natural untuk melihat sesuatu yang natural. Tubuh roh untuk melihat sesuatu yang roh. Ya, atau tubuh supranatural kita untuk menangkap sesuatu yang supranatural. Makanya Bapak Ibu Saudara, seharusnya perkara-perkara yang ada di alam roh buat Anda semua di sini bukan sesuatu yang asing, saya mau katakan. Jadi jangan pernah menstempel bahwa yang bisa dengar suara Tuhan adalah orang-orang tertentu. Yang bisa ngelihat-ngelihat orang-orang tertentu. Saya mau katakan siang hari ini, bahwa setiap orang percaya pun dimampukan karena punya keahlian ke situ. Tapi satu hal yang harus Anda tahu hari ini, itu jangan menjadi sesuatu hal yang Anda kejar tapi melalaikan hati. Ini penting. Kalau kita mau bicara tentang dunia roh Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang kompleks. Nggak main-main. Sesuatu yang luas. Kalau kita baru main di dunia roh, kita mengklaim bahwa apa yang kita lihat itu suatu benar. Belum tentu. Karena apa?
keakurasian kita bermain-main di sana itu tergantung dari hati kita. Hati yang menjadi tempat kediaman Tuhan untuk memfilter, ini boleh nggak ya masuk ke situ? Boleh ya nggak masuk ke sana? Apa yang didapat itu benar nggak yang dari Tuhan? Itu saudara. Ya, jadi harus benar-benar nih kata kuncinya apa saudara? Makanya bicara soal pondasi ini beberapa tahun belakangan ini RT benar-benar concern supaya apa? Supaya dipastikan ke depannya Bapak Ibu Saudara dalam hal-hal yang sifatnya karunia, sifatnya tentang hal-hal supranatural, itu tidak kejebak. Bisa nangkap di sini. Tapi kalau Anda belum bisa nangkap ke situ, belum bisa mengalami itu semua, sabar. Jangan maksa. Kalau dulu awal-awal saudara ada orang yang pengen banget, rindu banget, Pak, saya pengen dong belajar tentang dunia roh di RTM. Oh yaudah sini belajar gitu. Saya ladenin saudara. Tapi hari-hari ini, Pak, saya rindu mau belajar ikut pemuridan kelasnya. Hari apa ya yang khusus membahas tentang dunia roh? Saya nggak jawab. Mohon maaf. Akhirnya saya jawab sih, Intinya gini, saya nggak sejahat itu Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi waktu itu kayak, aduh, males banget mau jawab, jujur aja. Terus akhirnya ya udah gitu, tapi hati saya mendorong jawab. Lebih baik Bapak atau Ibu ikut kelas ini dulu ya. Tapi orangnya ada nggak? Nggak ada. Di sini pun juga nggak ada kok. Ya. Karena apa? Motivasinya udah arahnya ke sana. Benar, kita semua akan dibawa ke situ, saudara. Ya, ini bukan sebuah janji manis, tapi semua kita akan dibawa ke sana. Tapi satu hal, Anda jangan tergiur dengan hal-hal yang sifatnya supranatural dulu sebelum hati Anda benar. Ini. Ada sesuatu hal yang sifatnya urgent di dalam hati kita yang mau di-deal sama Tuhan, kita beres dulu, saudara. Supaya apa? Bapak Ibu Saudara nggak perlu mengalami hal-hal yang mungkin saya atau rekan-rekan pengajar yang lain yang alami yang salah-salah juga. Karena bahwasanya gini, sesuatu hal yang sifatnya mengandung sesuatu supranatural, ini biasanya akurat. Harusnya, bukan biasanya, harusnya akurat. Dan buahnya pun juga tidak mempermalukan. Kalau masih nggak seimbang, masih mempermalukan, ada yang salah. Ada yang salah. Ya. Ada rekan saya waktu itu, ini pengajar juga, tapi saya nggak perlu sebut namanya ya. Kami discuss, kami ngobrol segala macam. Iya ya, kita kenapa ya kalau nanya pelayanan itu cepet banget dapatnya ini begini, ini begitu. Orang ini menghadapi itu. Tapi giliran ditanya, buat hidupnya, gak bisa jawab. Nah ini masalah. Masalah. Kita tergiur dengan hal yang spektakuler, tapi kita lupa kita punya kehidupan, saudara. Bahwa kehidupan kita harus menjadi bejana buat orang-orang dimenangkan juga. Amin. Tapi kita lupa. Sama. Kalau Bapak Ibu Saudara one day atau hari ini Anda sudah jadi pelayan, saya mau katakan. Anda perlu memberi waktu Anda, hidup Anda, bukan hanya untuk pelayanan keluar-keluar terus. Tapi beri supply untuk ke dalam. Supaya apa saudara? Ketika Anda memberi keluar, Anda penuh dengan roh. Anda penuh dengan hidup. Ya. Banyak pelayanan salah nggak? Enggak. Asal apa? Anda imbang punya supply dari Tuhan yang adalah sumber roh. Tapi kalau pelayanan akhirnya jadi kesibukan, pelayanan akhirnya jadi pelarian, pelayanan akhirnya jadi tempat untuk Anda killing time atau apa, Anda menyingkir dari realita kehidupan Anda, satu kesalahan. Tuhan pernah memberikan teguran begini ya. Ketika kamu mulai hektik, ketika kamu mulai sibuk, itu waktunya sebetulnya bukan engkau untuk membiarkan kesibukan itu menenggelamkanmu. Tapi itu waktunya engkau kembali kepadaku. Lucu ya? Kalau orang sekuler semakin sibuk semakin senang. Ketantang. Kalau ini di dalam Tuhan, saudara, kamu semakin sibuk. Semakin itu panggilan, kamu harus dekat sama Tuhan.
Coba renungkan hal ini, saudara. Kalau Anda punya satu jadwal yang terlalu sibuk, itu adalah panggilan untuk apa? Anda mendekat sama Tuhan. Supaya apa? Nggak lepas terbang, cius. Saya pernah merasa, saudara, bahwa hidup saya itu nggak sehat. Ketika apa? Waktu saya intim dengan Tuhan nggak bagus. Saya punya value di dalam rumah tangga nggak baik, komunikasi nggak baik. Padahal mungkin kelihatan pelayanan, mungkin kelihatan aktif, mungkin kelihatan ada dampaknya, ya. Tapi kalau saya melihat di dalamnya itu internal buruk, saudara, ada masalah. Bisa nggak Bapak Ibu saudara ngelihat gitu? Ya. Jadi orang yang hidup dipimpin oleh Roh, dia akan dibawa oleh Roh itu sendiri untuk apa? Memenuhi kehidupannya secara komplit. Nah, fungsinya tubuh roh kita untuk apa, saudara? Untuk melihat hal-hal yang dari Tuhan. Namun biasanya memang kadang gini, ketika orang mulai masuk ke area supranatural yang dilihatnya serem-serem gitu. Wah, aku melihat di sampingmu ada ini, wah ada itu. Itu kan enak untuk didengar gitu, saudara ya, betul ya? Menarik gitu ya. Kalau belum melihat-lihat, oh waktu saya berdoa melihat begini, melihat begitu. Saya nggak anti itu semua, enggak. Sampai hari ini saya masih terus belajar ke situ. Dan puji Tuhan secara natural Tuhan juga kasih gitu ya. Tapi gini loh, jangan kejar itunya. Tapi kejar apa yang Anda lihat, apa yang Tuhan mau. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ikut kelas, bukan kelas ya, ikut doa pagi ya, Remoka mungkin di waktu saya. Itu terkadang Tuhan kasih vision, penglihatan. Tapi saya tidak menjanjikan setiap kelas saya ada tuh. Saya nggak menjanjikan itu sama sekali, enggak. Terserah Tuhan lah. Ya, oke. Jadi ini bukan promosi. Nah, tapi Tuhan bisa kasih itu, saudara. Kayak saya kasih satu contoh ya. Mungkin tadi pagi nggak ikut ya. Waktu kita doa, Tuhan kasih gambaran gini. Tuhan kasih penglihatan gini. Ada seorang sedang naik gunung. Itu udah kecapean banget. Itu udah kelelahan banget. Ya udah nggak punya daya. Kayak udahlah. Lebih baik ya udahlah kalau mati di sini mati deh. Kasarannya gitu, saudara. Terus saya lihat ada seorang yang kasih support, kasih kekuatan. Ayo tinggal dikit lagi loh. Kamu udah di situ. Kamu lihat aku nggak? Ayo sini. Visionnya tuh sebenarnya cuma itu, saudara. Tapi di balik itu, ketika saya perdalam lagi, Tuhan artinya apa? Nih, banyak orang bergumul dalam masalahnya seperti naik gunung itu tadi, lama-lama capek. Padahal posisi dia itu udah deket sama puncak. Orang yang kamu lihat untuk memberi dukungan itu adalah aku, yaitu Tuhan. Oh, begitu. Aku memberi dia support, aku memberi dia kekuatan supaya apa? Ayo semangat, tinggal dikit lagi kamu sampai puncak. Ketika kamu sampai puncak, kamu akan menjadi yang sulung. Lelah sih, iya. Tapi kalau kamu sudah sampai puncak, kamu udah menikmati kemenangan. Ketika kamu turun gunung, kamu akan membawa orang-orang, keluargamu, segala macam kepada aku. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sih, apa yang Anda lihat di alam roh, apa yang Anda tangkap, dapetin itu yang dari Tuhan gitu loh. Bukan hal-hal yang kelihatannya serem-serem. Aku lihat di rumahmu ada penampakan ini, tuh di sofa, di belakangmu tuh di bed tuh ada yang tidur tuh. Mana? Bisa, itu bisa, saudara bisa. Kalau dulu nih ya corak pelayanan saya sama teman-teman tuh kayak gitu. Artinya kayak ya ngasih pemanis-pemanis kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang malah jadi kebaliknya gini. Malu. Malunya apa? Sombong banget. Kalau seandainya tahu pun, udah diam-diam aja. Tapi diberesi di alam roh. Ya. Tapi kalau itu yang kita munculkan, biasanya itu yang laku, saudara. Makanya, yuk saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk ganti hatinya ya. Jangan terlalu
Cari hal yang spektakuler, tapi dapetin nilainya apa sih yang Tuhan mau. Ya, karena kalau kita main banyak di situ, saudara, udah. Yang natural Anda nggak bisa seimbang nantinya. Karena terseret jauh ke sana. Banyak kasus seperti itu yang saya temukan. Mungkin, kalau bukan mungkin ya, sudah dipastikan. Kalau saya nggak dikasih sama Tuhan, keseret juga ke sana. Akhirnya saya tadi bisa bilang gini, sesuatu yang daging itu percuma. Yang penting roh aja. Yohanes 6 ayat 63 tadi, saudara. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, kita punya tubuh roh, punya tubuh daging. Ingat, tubuh roh dipakai untuk apa? Kita bergaul dengan roh, kita bisa mendapat sesuatu dari Tuhan. Nanti akan ada mungkin doa atau konseling ya nanti di akhir materi 2 buah salib. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang mengalami selalu ngelihat hal-hal yang gak benar di bawah terus. Dari waktu ke waktu. Ini something wrong. Ya, pernah saya mendoakan orang yang dia ngelihatnya hal-hal yang buruk terus akhirnya mata rohnya ditutup segala macam. Sebetulnya tinggal apa? Pembaharuan akal budi dan sikap hatinya aja yang diberesi, saudara. Dan dipindahkan alam rohnya untuk ngelihat hal-hal yang di atas, bukan yang di bawah. Kalau kita ngelihat yang di bawah, berarti udah, ya mohon maaf ya, sudah dipastikan kita mainnya di alam di bawah. Tahu maksud saya di sini? Jadi kalau kita mendapat visionnya itu vision yang nakut-nakutin terus, visionnya itu vision yang mohon maaf yang buruk-buruk terus, ya kita memang suka di area itu. Kalau Anda itu tinggalnya di areanya Tuhan, saudara, Anda akan mudah ngelihat di sana. Itu jadi rumus. Nangkap ya? Oke, kita baca ayatnya dulu. Saya nggak perdalam, nanti ada sesinya, saya perdalam di bagian sini. Kita baca ayatnya. Oke. Kejadian 2 ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat Kejadian 6 ayat 3, berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 saja. Nah, 1 Korintus 15 ayat 40 dikatakan, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah apa? Tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat alamiah. Manusia kedua berasal dari surga. Jadi ayat ini memberi satu kebenaran buat kita, saudara ya. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia jadi manusia daging. Yang tadinya dia bisa hidup di dua alam, alam supranatural dan alam natural, semenjak berdosa nggak bisa, hanya hidup di dalam alam natural. Tapi buat sekarang kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, setelah roh kita diregenerasi, roh kita sudah diperbaharui, Anda bisa hidup di dua alam lagi. Bukan seperti katak, air dan darat, bukan. Tapi bisa ngelihat di alam natural, bisa ngelihat di alam supranatural. Tahu nggak saudara? Tugas menara doa. Tugasnya apa? Ya namanya menara doa kan di atas ya. Dia ngeliat ada apa ya, ada yang musuh yang datang nggak ya. Harusnya apa? Panca indera rohnya, ini stepnya nanti ya. Panca indera rohnya, dia bisa tajam melihat. Jadi yang didoakan itu presisi. Oh saudara, bangsa Indonesia sedang ada begini. Jadi poin doanya.
Wow, saudara, kalau gereja Tuhan itu kembali ke situ, sangat luar biasa. Tapi saya percaya dalam waktu dekat itu terjadi. Amin. Yang penting apa? Hatinya ini dulu deh. Karena kalau hatinya kita ini nggak lurus, saudara, hatinya ini nggak lempeng, saudara. Apa yang kita lihat kecampur-campur, ya. Jadi mulai kalau Bapak Ibu Saudara rindu nggak Anda, saudara? Rindu kan? Saya juga rindu. Tapi untuk memasuki ke sana, saya nggak mau maksa, Pak, kalau kayak gitu buka deh mata roh saya. Apakah bisa? Bisa. Pengalaman saya memalukan ini sebagai penutup hari ini ya. Jadi awal-awal saya masuk di dalam dunia pelayanan, ada saya ketemu sama satu penunggu di gereja itu namanya apa? Koster, betul, koster. Koster. Saya melayani satu koster, satu gereja. Orangnya tatoan, ngerokok gitu ya. Saya doain mengalami pelepasan. Manifestasi harimau segala macam ini gitu ya. Udah, akhirnya singkat cerita, karena masih tinggal di tempat saudara saya, udah kita tiap hari ini doa, perjamuan kayak gitu ya. Ada perubahan hidupnya? Ada. Hidupnya udah mulai benar, udah mulai tertib gitu ya. Nah, sekali waktu main-main lah tentang hal supranatural. Jadi di rumah saudara saya ada satu gudang. Saya tahu itu ada makhluk rohnya. Terus si koster ini penasaran. Gus, kok lo bisa sih lihat-lihat kayak gitu? Gue mau dong. Bener mau, bener. Ya udah saya berdoa, saudara. Saya tutup matanya dalam nama Yesus, terbukalah mata roh ini. Saat ini juga. Begitu amin, apa yang terjadi? Dia nggak kuat. Dia langsung ketakutan, dia langsung mundur-mundur. Dan hari-hari setelah itu saya puas, saya ngerasa puas, jujur puas. Itu kedagingan banget. Saya ngerasa puas, wis, bisa loh, canggih ya gitu ya. Puas, saudara. Terus akhirnya, saudara, hari-hari setelah itu, ada momen di mana kami sedang berdoa tengah malam. Kami berdoa di bawah tangga. Terus dari tangga itu ada makhluk. Mohon maaf ya, ini agak serem sih. Makhluk nenek-nenek gitu ya. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dia pakai jubah, tapi jubahnya nggak merosot, tahu nggak? Bisa kebayang ya? Serem ya? Waktu kami berdoa, ini ada makhluk ini. Terus koster sebelah saya itu udah towel-towel gitu. Jadi yang dilihat sama kan? Padahal kami nggak ngomong. Ini bulu kuduk udah berdiri semua gitu. Cuma saya tetap berdoa gitu. Waktu saya masih berdoa, persis dia berhenti di depan mata kami, di depan kami duduk berdoa. Serem banget, matanya putih segala macam, serem lah gitu. Sebelah saya, koster saya langsung teriak, dalam nama Yesus. Tapi habis itu dia sampai tubuhnya mental. Dia nangis di situ. Dia trauma di situ. Disitulah saya mulai sadar, aduh salah ini. Tobatlah di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau ngomong. Kalau Anda bisa main-main di situ bukanlah satu gol yang utama. Hati dulu. Percaya deh. Karena ketika hati Anda nanti benar, ketika Anda memakai tubuh manusia roh Anda, itu dilakukan dengan benar. Anda bisa berdiam di tempat di mana Tuhan berada. Ngelihatnya udah nggak kayak gitu-gitu lagi. Bisa sih, masih bisa ngelihat, masih. Tapi Anda nggak akan terlalu tersibukkan dengan hal kayak gitu lagi. Dan menganggap itu bukan sesuatu hal yang spektakuler lagi. Yang Anda anggap spektakuler adalah apa? Sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Nah, jadi hari ini cukup sampai di sini, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya dan ini sekedar informasi. Mayoritas mungkin ada di sini ya. Jadi saya memberikan informasi bahwa minggu depan, mungkin 2 atau 3 minggu ke depan, saya hanya melayani seminggu sekali. Saya juga akan absen di Remoka karena saya akan banyak waktu buat Tuhan. Seperti tadi saya katakan, rasanya udah perlu buat saya invest buat Tuhan banyak supaya dapetin apa yang Tuhan mau. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi informasi nggak tahu hari Senin atau Rabu nanti saya akan informasikan di grup. Tapi yang jelas
entah 2 minggu ke depan atau sampai 3 minggu, saya belum tahu, nanti gimana Tuhan mau aja. Seminggu sekali kelasnya, entah hari Senin atau hari Rabu. Ya, dan saya akan minta absen untuk Remoka juga. Baik, Bapak Ibu Saudara, sampai di sini kita akan foto sebentar sebelum kita tutup dalam doa. Oke. Saya hitung sampai 3 ya. Semua ready? Saya tunggu beberapa detik. Beresin rambutnya dulu. Oke. Hitungan ketiga ya. 1, 2, dan 3. Satu layar lagi. 1, 2, dan 3. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, kami ucap syukur untuk hari yang indah. Kau memberi ilham buat kami, Kau mengenyangkan kami, Kau membuat kami semakin tahu kebenaran, dan ajari Bapak untuk kami lebih bijak. Untuk membedakan mana yang kedagingan, mana yang roh. Karena Kau yang menuntun kami saat ini. Kami memakai intuisi kami untuk melakukan hari-hari kami. Supaya apa yang kami bijak, apa yang kami putuskan itu presisi. Persis apa yang Kau mau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terus bawa kami untuk masuk lebih dalam tata ruang kudus-Mu. Supaya kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu yang sempurna Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang sudah kami dengar, kami urapi, berkati, biar itu menjadi buah dan bertumbuh di dalam manusia roh kami. Sehingga kami boleh memiliki pribadi Yesus dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah akal budi kami juga turut diperbaharui. Hati kami turut diluruskan. Supaya kami betul-betul presisi mengikuti jalan-Mu. Bapa, biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus boleh turun atas setiap kami. Dan kasih-Mu tetap mengalir sepanjang masa di dalam diri kami. Dan berkat-Mu Bapa mengalir baik berkat rohani, kesehatan, dan persekutuan Roh Kudus boleh kami alami sepanjang masa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Makasih Pak Agus. Sama-sama Bapak Makasih, Ibu Pak Saudara. Agus. Terima kasih waktunya. Keep growing ya. Terima Oke, God bless. Bye. Nah. Terima kasih Mas Agus. Ya, sama-sama Pak Kis. Bye.